Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmatullahilladzi jalla sana'uhu hamdasyakirin wa nu'minu bihi imanal mukinin wa nuqirru bi wahdaniyatihi iqraras shadiqin wa nasyhadu an la ilaha illallah rabbul alamin wa nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi thayyibin at-thahirin, amma ba'du. Yang saya hormati bapak-bapak beserta ibu-ibu yang sempat hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu yang berada di rumah, yang bisa menikmati pengajian ini dengan secara online. Alhamdulillah kita bisa meneruskan tholabul ilmi, masih mengkaji surah An-Nahl. Sekarang sampai pada ayat yang ke-120. Ayat ini menerangkan tentang sejarah Ibrahim sebagai suri tauladan kita, utamanya dalam berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yaku minal musyrikin. An-Nahl 120. Turun sedikit, Mas. Diturunkan. Nah, sudah. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, lagi patuh pada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Inna Ibrahima sak temene Nabi Ibrahim alaihissalam iku kana ono sapa Ibrahim, ono iku ummatan imam qanitan kang taat sapa Ibrahim lillahi maring Allah, hanifan tur lurus, walam yaku hale ora ono sapa Ibrahim, ora ana iku minal musyrikina gulungane pira-pira wong kang musyrik. Sejarah singkat nih tentang Ibrahim. Tapi karena saking pentingnya perjalanan dakwah beliau, mungkin kita kaji agak lebih detail sehingga memerlukan waktu yang berkali-kali. Ini An-Nahl yang ke-120. Ini kita bahas 4 pembahasan. Yang pertama, Inna Ibrahima kana ummatan. Yang kedua, qanitan lillah. Ibrahim alaihissalam sebagai orang yang taat pada Allah. Yang ketiga, hanif, hanifan. Beliau adalah al-hanif, yaitu dai yang lurus, tidak menyimpang. Yang keempat, kita membahas walam yaku minal musyrikin. Beliau bukan golongannya orang musyrik. Karena apa? Orang Yahudi mengklaim bahwa Ibrahim Yahudi. Orang Nasrani juga mengklaim bahwa Ibrahim adalah Nasrani. Ini di ayat yang lain. Ini nanti pembahasan yang keempat. Nah, kita membahas yang pertama, bahwa Ibrahim adalah imam. Ini menggunakan lafal ummatan. Ummatan ini teng Al-Quran kathah ayat kuntum khaira ummatin, ummah. Niki maknanya al-jamaah. Jadi umat ini orang banyak. Tapi di sini untuk orang satu, yaitu Ibrahim. Di dalam terjemahannya selalu diterjemahkan imam. Kemudian di dalam kurung tutup, kurung buka, ini ada kalimat ini.
seorang imam ini sebetulnya bukan terjemahan tapi penafsiran yang dapat dijadikan teladan. Ini di sini ada kurung buka dan di sana ada kurung tutup ya. Sebab kalimat ini tidak ada di sini. Sehingga yang dapat dijadikan teladan ini merupakan penafsiran, bukan terjemahan. Maka nek di kitab terjemahannya kan di sini ada kurung buka, di sini ada kurung tutup. Ayat lain juga yang menjelaskan secara langsung bahwa Ibrahim adalah sang teladan. Ini di surah Al-Mumtahanah. Tapi kita jangan ke sana ya, jangan ke sana. Di surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu, bahwa betul-betul bagi kamu adalah suri tauladan yang baik Ibrahim dan orang-orang yang mengikutinya. Ini tentang surah Mumtahanah, mungkin jangan sakit bahwa Ibrahim memang walaupun di sini ini sebuah penafsiran, tapi ayatnya ada. Memang teladan kita di samping Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga Ibrahim. Karena Rasulullah di surah Al-Ahzab sebagai teladan. Ini Ibrahim di surah Al-Mumtahanah ayat 4 dan ayat 6. Bahwa beliau memang teladan. Kita membahas lafal ummah ya. Lafal ummah ini artinya kan jamaah, orang banyak. Tapi di sini untuk satu orang, yaitu Ibrahim. Yang terjemahannya ummah ini diterjemahkan imam, pemimpin ya. Imam itu artinya orang yang ada di depan. Amma ya ummu, imaman ya, di depan. Orang yang di depan ya nek teng kendaraan ya sopir. Nggih niku imam. Nggih nek teng masjid jamaah, nah niku sing teng pengimaman yo, teng mihrab. Nggih niku imam. Lajeng nek jenengan sek pawe teng Dremben nggih. Sing teng ngarepno mayoret nggih. Nika nggih imam nika nggih, mayoret. Nggih mayoret ya imam wong Dremben nggih. Jadi imam terjemahan umumnya seperti itu. Mengapa lafal ummah yang terjemahannya ini mestinya orang banyak digunakan orang satu? Niki nek teng tafsir salaf. Niki jawabanipun li kamalihi fi sifatil khair wa jam'ihil fadail. Karena sifat-sifat Ibrahim ini sempurna. Sifat seluruhnya ini sempurna. Kemudian keutamaan, kelebihan, keunggulan beliau niku juga seperti kelebihan yang dimiliki orang banyak tapi terkumpul dengan Ibrahim. Jadi Ibrahim adalah memiliki banyak sifat sempurna yang semuanya ini menunjukkan suatu sifat yang menyatu, integritas. Jadi sifat-sifat itu menyatu. Sifat-sifatnya wong okeh sing apik-apik niku ngumpul dengan Ibrahim alaihissalam. Mengapa kok menggunakan lafal umatan tidak imam? Padahal di ayat yang lain kan menggunakan ayat imam, kalimat imam. Niki seperti di surah Al-Baqarah ayat 124. Wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imaman. Di ayat lain Al-Baqarah 124 memang bukan umatan tapi imaman. Alasannya seperti itu. Mengapa di sini menggunakan umatan tidak imaman? Padahal Nabi Ibrahim sendiri kok menggunakan kalimat jamaah orang banyak. Karena Ibrahim memiliki sifat baik-baik, yang sifat baik ini dimiliki orang banyak. Itu ngumpul dengan Ibrahim. Keutamaan juga seperti itu.
Lah inilah yang perlu kita kaji. Ibrahim seorang imam yang besar, sekarang guru besar, seorang pemimpin yang integritasnya tinggi. Ini Ibrahim. Tapi saya mengenal Ibrahim ini tidak seperti itu. Saya mengenal Ibrahim melalui para khotib di khutbah-khutbah Jum'ah. Setahun sekali ini saat bulan Dzulhijjah, setiap saya Jumatan, saya mendengar tentang Ibrahim. Itu selalu menceritakan bahwa Ibrahim adalah seorang rasul yang hampir saja membunuh anak kandungnya sendiri. Itu setiap tahun itu saya mendengar itu. Tahun winginane saya mendengarkan di khutbah-khutbah Jum'ah menerangkan tentang Ibrahim, ya nabi besar tapi yang hampir saja membunuh Ismail, anak kandungnya sendiri. Tahun depan seperti itu. Bahkan mungkin saya Jumatan ya nek 30 tahun pun nonton itu. Kados niku terus. Lah saya berharap hanya saya yang mengalami agama seperti itu. Nak jenengan bukan ya ora siji. Ora kacek. Nikilah agama mati. Agama tidak hidup. Sehingga sang teladan besar, sang inspirator, ini berubah menjadi sosok pemimpin yang tidak hidup. Sehingga tahun ngarep yang aku kapan besar ya mesti Ibrahim karo Ismail. Judule wedhus gibas. Nih, nanti tahun ngarep seperti itu. 30 tahun. Yo kula nalika nom pernah menjadi petualang Jum'ah. Saya berpikir aja-aja sing yang ngono ki nggon nyongtok. Bukan nang kepil ora yang ngono. Nggih, saya njejal Jum'ahan teng kepil. Iya kados niku. Teng jajar kota, teng jajar kampung, kula nunut Jum'atan teng riku. Nggih kados niku. Padahal di ayat lain, ini Rasul kita, Rasul besar kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diarahkan Allah agar mengikuti millah Ibrahim. Anittabi millata Ibrahim. Njur kula berpikir, masa sih kita umat yang terakhir, yang kuntum khairu ummatin, umat terbaik, harus mengikuti millah Ibrahim, yang Ibrahim ini nabi yang hampir saja membunuh anak kandungnya sendiri. Ada apa? Lah kalau lurus sumber Ibrahim niki saya hanya menemukan di Al-Quran yang paling tepat untuk dipelajari. Nah oleh karena itu ya kesempatan kita, surah An-Nahl ini belum selesai dan kelompok An-Nahl yang terakhir ini juga menampilkan Ibrahim sebagai imam besar. Nikilah ayatipun, inna Ibrahima kana ummatan. Oleh karena itu saya terus tenggelam dengan ayat-ayat Ibrahim. Ternyata saya yakin ada unsur kesengajaan agar Ibrahim yang inspirator itu ini tidak menjadi teladan, sehingga dakwah menjadi macet, umat Islam juga menjadi tidak ada gerakan-gerakan. Karena gerak apa ya ujung-ujungnya ya kurban. Nikilah umat Islam. Jadi aling mayuran setahun pisan. Niki mau naling jokot kudu nganggo gerik. Niki nek orang gawa gerik panitiane ora naik. Masa sih agama menjadi sulit seperti ini? Arep mayuran wis tahun pisan. Niki njur kudu nganggo gerik. Nikilah nasib kita. Padahal Nabi Ibrahim sendiri pernah
ada tamu ya, tamu malaikat, tapi Nabi Ibrahim tidak tahu kalau itu malaikat. Karena Ibrahim biasa menyuguh tamu ini memang ukuran suguhannya naik ukuran dilamrang mewah ya. Jadi malaikat ini disuguh sapi muda. Berarti kan pediet. Nggih. Ingkung pediet. Nikilah gambaran seorang pemimpin besar. Jadi ono tamu aling nyuguh ora tanggung-tanggung. Jenengan duwe marmut mono durung tahu ana tamu di niki ingkung marmut, mesti muni iman-iman. Nggih. Niki Ibrahim pediet nih. Tamu itu disuguh ingkung pediet di Al-Qur'an itu. Lah niki berarti Nabi Ibrahim niki ya anggenipun mayuran daging kan orang ngenteni besar. Lah niki jadi agama sudah disimpangkan tapi penyimpangannya ini enggak kelihatan. Kenapa tidak ke Al-Qur'an? Lah nek ming Qur'an jur weruh berarti ada unsur kesengajaan bagaimana Ibrahim berubah tidak menjadi teladan. Karena kalau umat Islam khususnya para dai menteladani Ibrahim, maka kekuatan politik yang sudah mapan di dalam ketersesatan ini menjadi terancam. Di sana contohnya Namrud. Namrud niku sebuah kekuatan politik sing kebijakannya ini selalu menyesatkan. Ternyata Ibrahim menjadi pemberontak datang sistem niku. Lah niki nggak pernah diterangkan di khutbah-khutbah Jumat. Lah niki akhirnya ya ketersesatan makin mapan. Karena nggak ada dai yang berani memberontak ketersesatan niku. Karena para dai nggak punya teladan. Lah niki, mari kita mengenal Ibrahim sesuai dengan informasi wahyu. Kita bicarakan pembahasan yang awal nih, umatan. Sayang kita waktunya sedikit, nggak apa-apa kita diulang nanti. Kita mengenal Ibrahim remaja. Nih, Ibrahim menyembelih kambing yang sebelum kambing ini kan hampir anaknya nih, hampir anaknya. Ini Ibrahim sepuh nih. Ibrahim remaja, Ibrahim di dalam kancah intelektualnya, kecerdasannya, kejeniusannya ini nggak pernah diterangkan di dalam ngaji-ngaji, di dalam khutbah-khutbah. Niki para dai, para kiai angger sasi besar ya pada bae sing diterangna ya tentang meh bae nyembelih anake. Niki sehingga agama menjadi macet. Tapi yang bangkit ketersesatan. Niki monggo kita kenali Ibrahim remaja. Nggih. Kula mempelajari Ibrahim pun tahu. Nggih, tapi kesempatan untuk menyampaikan niki sekali ini niki. Nggih. Alhamdulillah An-Nahl memang dibuka peluang oleh Allah untuk mengenal Ibrahim. Inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim adalah pemimpin besar. Dan ayat lain juga Allah ngendika inni ja'iluka linnasi imaman. Aku jadikan kamu imam seluruh manusia. Maka Yahudi mengakui bahwa Ibrahim adalah imam mereka. Orang-orang Nasrani juga mengakui Ibrahim adalah imam mereka. Umat Islam juga tidak mau ketinggalan, juga mengakui Ibrahim adalah imam umat Islam. Memang pemimpin besar. Ternyata untuk menjadi pemimpin besar niki tidak seperti membalikkan tangan, boten. Perjuangannya itu sangat berat. Nggih.
Lah niki nek kula lan mengenal Ibrahim hanya melalui Jumatan-Jumatan, kita gagal mengenal dakwah. Nggih, karena di dalam Jum'ah khutbah-khutbah ini sudah ada sensor-sensor. Kira-kira khutbah yang membangkitkan dakwah, ya sebuah kekuatan yang anti dakwah mesti menyensor. Ayat kia jawaca. Niki nggih. Sing baca ya ayat kurban terus niku. Tahun persis sapi ngubengi gilingan gandum. Ngisuk rono, ngisuke ya rono maning, tahun ngarep ya rono, tahun ngarepe ya terus. Jadi kita menjalankan agama ini berjalan di tempat. 20 tahun Jumatan tidak ada perubahan apa-apa. Karena Islamnya macet. Niki. Karena tidak standar dengan wahyu. Nikilah kula berharap kapan ada kesempatan saya menerangkan tentang Ibrahim. Niku pun danguan. Tapi baru kali ini ada kesempatan niku. Lah monggo kita kenal Ibrahim remaja. Nggih. Men kumpang ngerti bahwa menjadi dai memang intelektualnya, kejeniusannya, pikirannya itu harus habis untuk memikirkan ilmu. Orang jur dakwah sambil lalu, nek ora cocok tangane ya ora sida dakwah. Wah niki tetap mengarah pada ketersesatan. Sehingga nalika menghadapi tantangan-tantangan berat mesti dakwah menjadi menyimpang. Wah niki monggo kita kenal Ibrahim remaja, sang pemimpin kita, sang inspirator kita. Bahkan rasul besar kita diarahkan Allah agar terinspirasi dari milah Ibrahim niku. Anitabi millata Ibrahim. Berarti penting sekali perjalanan Ibrahim menurut ilmu Allah. Bagi kita saja itu tidak penting, karena agama kita sudah mengikuti alam-alam ketersesatan. Jenengan di makna nggih teng dalem. Ya kados niku terus. Winginane kan sasi besar. Ya kados niku, titeni sas tahun ngarep. Nggih. Niki mboten nonton perubahan wis nganti genti khotib muda. Nggih. Sing sepuh wis cedial. Ya masya ini rahimakumullah. Sing muda berontak, genti sing nom. Sing cetha. Ternyata ya ukur cetha mahra jedok ning sistemnya tetap ora cetha. Tetap meneruskan kemapanan. Mulane 20 tahun Jumatan, 20 tahun khutbah, ya tetap nana perubahan. Persis kaya nasib kewan ngubengi gilingan gandum. Kewan niku nek ditakoni rikaling mlaku wis adoh, ya pola adohe ka. Ya kaya wong megawe desa pojokan kok mubeng maning. Kebone takoni ibu wis adoh, oh wis. Seyah kena tak ulur tekan Jakarta. Jebule yang nang kono niku. Islam kita kalau kita pelajari dengan Al-Qur'an persis seperti itu. Bergerak tapi kayak bergerak di tempat. Rig-rigan. Ning ora tekan gone. Niku yakin. Orang andal kemben nang akhirat. Wong-wong sing hanya berjalan di tempat niku teng akhirat getun. Dene nyong ora tekan nggone iki. Nah, karena Jumatannya itu selalu menerangkan Nabi Ibrahim hampir saja membunuh anaknya, njur sing Jumatan kan ki engko mesti khutbahe kaya tahun buri. Lah turu bae. Kan iki.
Makin cuma ngarepe ya seperti itu lagi. Lah nikilah agama macet. Padahal tengah Al-Quran kita menjadi umat terbaik harus ada gerakan-gerakan. Kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'ruf. Kita harus bergerak memerintahkan yang ma'ruf. Ini sebuah gerakan iki. Mboten namung cangkemi tok sing yo ma'ruf, yo ma'ruf. Ada gerakan dananya, ada gerakan panitianya, nikilah. Tapi karena kita nggak ada gerakan niku nggih macet. Tidak menjadi khairu ummah. Lah niki belajar dari niki. Mengapa Ibrahim menjadi ummah pemimpin besar? Nggih, ayat-ayatnya juga seperti itu. Lah perjalanannya niki. Niki kula menemukan teng tafsir-tafsir salaf nggih. Ibrahim embrio nggih. Ibrahim jabang bayi niku dadi Namrud niku hampir mayoritas nggih ahli fikih aksarul mufassirin niku teng tafsir salaf mensejarahkan bahwa zaman Ibrahim lahir niki raja ini mimpi persis mimpinya Fir'aun, akan lahir seorang generasi pejantan yang akan menggulingkan kekuasaannya niki. Sehingga di sana ada peraturan kalau ada ibu hamil ini harus disensus. Kemudian kalau lahir laki-laki harus dibunuh. Ini sama dengan saat Fir'aun berkuasa di zaman Musa. Lah ibu Ibrahim, nah Ibrahim kan hidup di lingkungan istana. Bapak Ibrahim Azar ini wazir. Nggih, wazir itu perdana menteri, wakil presiden. Berarti Ibrahim lahir di tengah-tengah istana. Lah ibunya Ibrahim ini merasakan, ibu biasanya walaupun masih dalam kandungan kan kene arep lahir kakung paputri wis ana sijine nggih. Mungkin kalau jabang bayi perempuan ini agak tenang. Nggih. Karena memang watak sel perempuan juga tenang. Secara ilmiah seperti itu. Tapi kalau yang akan lahir laki-laki niki rada usil, nggih. Gejol-gejol walaupun nang jero urung ana alun-alun tapi bayi wis kaya bal-balan mawon. Niki keronsalan. Karena memang secara ilmiah sel laki-laki niku memang aktif. Lah Ibu Ibrahim dengan data seperti itu sudah terasa. Ginyong tetep lanang kita. Manis sing gawe peraturan nek lair lanang kudu dipateni kan istana. Kebijakan-kebijakan yang menyesatkan. Ini kan biasanya kan kebijakan dari sana. Dari kekuatan politik yang kuat. Rezim seperti itu, sejarah dakwah seperti itu. Akhirnya Ibu Ibrahim niku mulai hamil tua, niku sering ke gua. Dan hamilnya itu disembunyikan menurut di tafsir-tafsir tradisional. Sehingga lahir di dalam gua. Dan Ibrahim dibesarkan di sana. Sehingga tidak kena aturan lahir pejantan dibunuh, tidak kena aturan itu. Oke, sehingga ibunya telaten mengunjungi bayinya sampai besar. Lah setelah Ibrahim besar remaja, peraturan itu sudah tidak ada, sehingga Ibrahim sudah bisa pulang. Ternyata Ibrahim menyaksikan lingkungannya itu sudah lingkungan yang menyesatkan. Dan penyesatan ini dilindungi oleh sebuah kekuatan rezim. Dan ketersesatan, penyesatan ini memang Ibrahim menyaksikan sendiri. Sehingga sistem keberagamaan ini pikiran Ibrahim sudah menolak. Sistem ketuhanannya sudah menyimpang. Akhirnya dengan kecerdasan Ibrahim remaja, niki nek teng tafsir An-Naisaburi. Nggih.
karya Syekh An-Naisaburi teng jilid 7 niki Ibrahim mengalami niki wonten sing ngendika sakwise baligh, wonten sing ngendika sadurunge baligh. Nggih nek terjemahan kula panjenengan remaja. Nggih, Ibrahim remaja. Nggih saya ambil bahasa kita. Kita kenali Ibrahim remaja. Mulai merasakan sebuah sistem yang menyesatkan, yang membingungkan. Nggih lajeng Ibrahim takon dhateng ibune, teng tafsir An-Naisaburi wonten niku. Bu, janjane kula lan pan urip niki duwe Tuhan napa mboten? Ya duwe. Lajeng Ibrahim tanya, "Man Robbi?" Lajeng Tuhan kula sinten, Bu? Ana. Aku kuwi Tuhane kowe. Lah terus Tuhane ibu sinten? Nek ibu Tuhane kula. Man Rabbuki. Sinten Bu Tuhane jenengan? Abuka. Bapakmu kuwi Tuhanku. Lajeng Ibrahim remaja niki, tanya ke bapaknya, "Pak, kita hidup niki bertuhan." Kula pun matur ibu Tuhane kula ngendikane ibu, bener. Kula matur ibu Tuhane ibu jenengan, bener. Tuhane ibumu aku, di samping aku ya Tuhane kowe. Lah terus Tuhane bapak sinten? Penguasa. Malikul Balad. Namrud kuwi Tuhane bapak. Lha nikilah pertanyaan-pertanyaan anak sekarang juga seperti ini. Karena sudah penuh penyimpangan. Ibrahim tidak setuju dengan jawaban-jawaban seperti itu. Sehingga Ibrahim sering diskusi dengan bapaknya sendiri tentang sistem agama, sistem kebijakan yang menyesatkan, tentang sistem aturan-aturan hidup yang membodohi, yang nek cara bahasa sanikine ya walaupun bodoh tapi karena sistem niku feodalis ya tetap menjadi pemimpin dan seterusnya. Akhirnya Nabi Ibrahim sering diskusi dengan ayahnya, dan Ibrahim memang menjadi generasi yang sangat pemberani, sangat transparan, terbuka, merdeka, nek matur niku kendel. Tidak seperti generasi sekarang. Kula sering duwe tamu niku bisu, Pak. Arep matur seru rawani. Kula sering etok-etok bisu. Nek wis nguling-nguling tamune niku sekmawon kula lagi sedengan nggih Mas. Bisa melihat bahwa agama ini disetting untuk membisukan generasi. Ternyata untuk mengobati sistem niki harus mengenal Ibrahim. Niki sang pemberontak terhadap sistem yang menyesatkan, walaupun yang melindungi sistem itu ayahnya sendiri. Kula weruh teng riku. Nggih. Teng surah Al-An'am niki perlu wangsul ke sana. Nggih, mulai pembahasan ummah nggih. Teng surah Al-An'am ayat yang ke-74. Al-An'am surah yang ke-6 nggih. Benar, surah yang ini An-Nahl kan 16. Nah, ini Al-An'am yang ke-6. Ini 16 lagi. Ambil satunya. Nah, niki. Wa il qala Ibrahimu li yahabi ajara atattaidu asnaman alihah. Niki tingkai nasab karena ada ngamil yang dibuang. Niki nek teng tafsir Jalalain
wonten kalimat uzkur nggih. Wadzkur idqala, dan ingatlah kamu saat, berarti kita wajib mempelajari sejarah. Nggih, karena di sini tersimpan uzkur dan ingatlah sejarah Ibrahim nih. Ini tentang tafsir Jalalain wonten kalimat wadzkur. Di teks atau nas Al-Qur'annya tidak ada. Ingatlah saat Ibrahim matur di hadapan ayahnya yang bernama Azar. Niki kaul yang paling sahih, Azar niki ayah Ibrahim. Dasarnya nggih ayat niki. Tapi ada yang berpendapat Azar niki nama berhala niki. Nama asnam, nama berhala. Nggih nek berhala niki wong dalam perang zaman biyen tuminem. Nggih, denyang tuminem. Di tuminem udu jeneng wong tapi jeneng denyang. Nggih. Lah niki ada yang berpendapat Azar itu bukan nama ayah Ibrahim tapi nama berhala. Tapi itu kurang masyhur nggih. Nek sing masyhur tentang tafsir salaf Azar tetap ayah Ibrahim. Niki sering diskusi tentang ketuhanan. Nggih seperti tadi, begitu tanya belah Bapak, Tuhan Bapak siapa? Penguasa, nggih, Malikul Balad. Nggih. Lah terus di samping Malikul Balad, nanti Tuhannya Malikul Balad siapa, Pak? Lah niku berhala niki asnam. Jadi kekuatan penguasa, kekuatan pemimpin niki selalu menciptakan kemusyrikan untuk menundukkan umat. Sehingga mereka para pemimpin bersama umat menciptakan niki sesembahan niki. Lah Ibrahim remaja, ini keadaan agama seperti itu. Sehingga terus mendiskusikan dengan ayahnya sendiri. Karena yang paling tepat itu diskusi akidah dengan ayahnya sendiri. Niki, Pak, nopo jenengan ngangkat berhala niku sebagai sesembahan? Iya. Tuhane aku di samping Malikul Balad, penguasa, juga berhala-berhala. Niki terus setiap saat mendiskusikan seperti itu. Lah di dalam diskusi ini saat Ibrahim terus umur makin membesar, ilmu pengetahuan tentang ketuhanan makin komplit, diskusi terus menerus, dan Ibrahim mengalami keterusiran dari keluarga. Ini mungkin tentang pembahasan yang lain. Okay. Lah terus diskusi berikutnya. Lah nikilah saya melihat bahwa Ibrahim memang sang orator. Okay. Bicaranya lantang, tidak ada yang nyengkek. Okay. Ini aroka wa qaumaka fi dhalalim mubin. Pak, saya melihat dan saya menyaksikan dan mata saya sendiri bahwa jenengan kali masyarakat niku tersesat. Endi generasi sing wani mual kados niku nang ngarepe bapakane. Padahal bapakane Perdana Menteri. Lah nikilah Ibrahim, calon pemimpin besar. Nah niki, waktunya habis untuk pengajian online-nya. Nggih. Sedikit lagi kita teruskan, nggih, tentang niki. Bahwa Ibrahim adalah sang orator. Jadi ngendikane lantang. Mboten nonton sing tayang nyengkek. Walaupun dia ban ayahnya dan sang ayah adalah penguasa, pemimpin besar, dan Ibrahim lahir di tengah-tengah istana seperti itu karena melihat kebijakan, melihat sistem itu memang sudah menyesatkan dan ketersesatan itu sudah dimapankan. Disinilah Ibrahim mulai berontak. Pak, jenengan kali masyarakat menggok tersesat jenengan. Nikilah sebuah keberanian sing idai kula lan ora wani. Nek bapakane kula lan usah Perdana Menteri, lurah. Nggih. Bapakane jenengan lurah. Nalika bapakane jenengan dadi ketua umum Iblik-Ibligan. Njur jenengan matur, Pak, jenengan kalih masyarakat tersesat, Pak. Mboten wani. Karena kita generasi yang sejak lahir sudah dibisukan. Niki
arep matur seru ora oleh kuwatir kewalat niki. Akhirnya ribuan ide, jutaan gagasan niku nggak berani mengeluarkan, bukan luput. Akhirnya jadilah generasi seperti ini. Walaupun Allah sudah menyempurnakan kenikmatan lahir batin, tetap generasi niki mboten saged menikmati kenikmatan niku. Karena bisu. Wong bisu nggo rembugan pan ora paseh, bukan? Niki. Proyek tingkat nasional selalu gagal. Karena rembugannya ngleor. Niki. Nikulah perlu teladan Ibrahim yang lantang, yang cerdas, yang jenius, yang pemberani matur nang ngarepe ramanipun sang pemapan ketersesatan niku, sang pencetus kebijakan sing menggok niku. Pak, nek kados niku tersesat jenengan kalih masyarakat. Niki perlu kuliah nek arep duwe keberanian kados niki. Kuliah mau nek dosen jenengan dosen mapan, jenengan dadi mahasiswa sing vokal, jenengan skripsine wis digarap ping 4 tetep urung lulus. Karena jenengan urung bisu. Nang skripsine ingin berontak terhadap ketersesatan yang dimapankan. Tapi nek jan dadi mahasiswa sing wis yes man, sendika dawuh, urung skripsi wis langsung lulus. Niku yakin. Nikilah perlu teladan Ibrahim. Jenengan mikir ayat nih wanen temen ya. Azhar. Azhar niki wazir, nggih wazir. Nek cara teng basane wayangan senopati. Niki. Jadi Ibrahim adalah Gus besar. Lahir di tengah-tengah sebuah kemapanan yang sangat menyesatkan. Berani berontak terhadap kemapanan niku dengan kalimat ini aroka wa kaumaka fi dolalim mubin. Pak, tak pikir-pikir Rika tetap tersesat kapak. Niki. Lah bapak yang feodalis, bapak yang sudah dimapankan oleh kondisi politik yang sangat kuat, weleh, uruh anak muni yang ngono kan langsung, weleh, muni maning, niki, tak suwek ngodiki, niki nek bahasane wong Jawa mesti kados niku. Tapi mungkin tentang pembahasan berikutnya memang Ibrahim mengalami diusir. Wahjurni malia la ilam tantahi la arjumannaka wahjurni malia. Hem nek dek ora kapok aling diskusi tentang yang ini kiye, tentang kemapanan, tentang ketersesatan, tentang akidah, tentang ketuhanan, tak ranjam dek la arjumannaka. Kan mesti karo ngacungi kepel niki. Ora kepel tok, tapi kanan kirine kan siap. Lha niki. Nikulah dakwah. Nggih. Nikulah yang dihadapi calon pemimpin besar. Sehingga harus berani merubah keadaan. Kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kafaratul majlis, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.